Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Manuhara Putri Wina dengan NIM belakang 053 Program Studi Sastra Indonesia B 2022. Di sini saya akan mengkampanyekan tentang Aku Anak Muda, Aku Bangga Berbahasa Indonesia. Sebelum saya mulai kampanye saya akan membacakan Sumpah Pemuda terlebih dahulu. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada tanggal 27-20 Oktober 1928, para perwakilan pemuda dari seluruh pengunjung di Indonesia mengadakan pertemuan yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Hal ikrar tersebut merupakan ikrar yang harus ditanamkan dalam diri setiap maupun seluruh rakyat Indonesia. Pada poin ketiga, Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki makna yang menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang harus dijunjung tinggi dan merupakan identitas sebuah bangsa. Kita harus bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sudah menjadi mata kuliah atau mata pelajaran wajib di beberapa negara lainnya seperti di negara Vietnam. Di Vietnam, di kota Ho Chi Minh, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua yang mereka gunakan untuk kegiatan sehari-hari dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya di Jepang ada dari Tokyo University of Foreign Studies dan di Korea Selatan ada Hankook University of Foreign Studies dan Busan University of Foreign Studies yang terdapat mata kuliah bahasa Indonesia yang memiliki banyak peminatnya. Dan di Hongaria, di beberapa universitas memiliki persyaratan untuk mampu menguasai bahasa asing. Dan mahasiswa di sana memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa asing yang ingin mereka kuasai. Seperti di University Budapest Business School dan University of Applied Science. Di sana para mahasiswa memilih kelas bahasa Indonesia sebagai kelas bahasa asing yang paling banyak diminati. Dari itu, kita harus bangga berbahasa Indonesia, terlebih lagi kita sebagai warga negara asli yang menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia sudah dipelajari di berbagai mancanegara. Fakta menyenangkan selanjutnya dari bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia merupakan 10 terbesar bahasa yang paling banyak dipakai dan bahasa Indonesia termasuk 10 terbesar bahasa tersulit yang dikenali melalui rekaman audio. Salah satu alasannya karena bahasa Indonesia tidak memiliki irama ataupun pengucapannya cenderung flat atau lurus. Alasan lain kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia adalah karena dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dapat meningkatkan atau menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi pada diri NKRI dan juga dapat menumbuhkan atau memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Namun sayangnya, banyak remaja atau generasi penerus bangsa yang lebih sering atau lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, seperti merusak bahasa Indonesia dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam suatu kalimat sehingga merusak identitas bahasa Indonesia itu seperti pada film Emily in Paris, warga lokal di sana lebih bangga dan lebih sering menggunakan bahasa lokal di sana sehingga turis dan warga negara asing mampu atau mau mengenali bahasa mereka. Maka kita harus mencontoh atau meniru perilaku tersebut karena berdampak baik bagi bahasa Indonesia, yaitu kita dapat melestarikan bahasa Indonesia. Seperti jika ada turis atau warga negara asing datang ke Indonesia, kita dapat mengajak mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga mereka ada kemauan atau ketertarikan untuk belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana dan seperti apa. Dari generasi kita sendiri kurang mengenal diksi Indonesia dikarenakan dari generasi sebelumnya kita belum terlalu dikenalkan diksi-diksi bahasa Indonesia yang lain dan kita hanya menggunakan bahasa Indonesia yang itu-itu saja untuk kesehariannya sehingga untuk kosakata bahasa Indonesia kita kurang. Padahal Indonesia
sangat kaya akan kosakata dan memiliki banyak diksi yang indah. Maka dari itu kita sebagai generasi muda kita harus lebih mencari lebih dalam dan menguasai diksi-diksi dan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar agar generasi kedepannya dapat melestarikan bahasa Indonesia ke luar negara sehingga bahasa Indonesia tidak kalah saing dengan bahasa di luar sana. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu bagaimana agar kita dapat menurunkannya ke generasi selanjutnya. Jangan malu berbahasa Indonesia karena diksi bahasa Indonesia tidak kalah keren daripada diksi bahasa asing. Aku anak muda dan aku bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.